like you, Lord, in all the earth. Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness you are merciful. Redeemer of my past and present wrongs, and holder of my future days to come. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. It's heaven to me, God. So we're singing, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, your presence is heaven to me. Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita ada di minggu yang pertama di bulan November. Luar biasa saudara, kalau kita boleh ada sampai hari ini di penghujung tahun. Saya yakin dan percaya ini semua adalah bukti dari kebaikan Tuhan.
dalam kehidupan setiap kita. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami dalam ibadah online GBI Rock Malaysia. Dan saudara, sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, saya mengingatkan setiap kita, mari kita mengikuti Zoom Fellowship setiap hari Minggu, nanti sore pukul 7. Saudara bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar saudara saat ini untuk bisa mendapatkan link, untuk bisa join bersama-sama dalam Zoom Fellowship kita nanti sore. Saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk mengikuti program Doa Fajar setiap hari pukul 5:15 waktu Malaysia melalui YouTube channel ini, YouTube channel GBI Rock Malaysia. Saudara, di minggu yang pertama ini kita akan sama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur di rumah saudara dan membuka hati kita untuk kita sama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita percaya ada kuasa dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan kita. Di minggu yang pertama ini, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik itu persembahan umum, persembahan misi, ucapan syukur, dan persembahan persepuluhan, saudara bisa memberi melalui transfer ke rekening gereja yang saat ini ada di layar saudara. Kita bersyukur buat semua berkat yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara sampai hari ini. Kita tidak bisa balas kebaikan Tuhan karena Dia Allah yang setia, yang terus memberkati kehidupan kita, mempertahankan kehidupan kita sampai hari ini. Pagi hari ini sebelum kita mulai beribadah, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang mempertahankan kami sampai hari ini. Tuhan, kalau kami boleh ada, semua ini adalah karena kebaikan-Mu, berkat kemurahan Tuhan bagi setiap kami. Pagi hari ini kami membuka hati kami selebar-lebarnya bagi Engkau. Kami mau merayakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, karena kami percaya karena anugerah-Mu lah kami ada hari ini Tuhan. Dan kami bersyukur buat hari yang pertama di bulan yang baru. Kami percaya sepanjang bulan ini kebaikan-Mu telah menantikan kami. Kami percaya sepanjang bulan ini kemurahan-Mu ada bagi setiap kami. Dan pagi hari ini kami mau merayakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami juga siap menerima berkat firman-Mu yang akan menguatkan setiap kami hari ini Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada hari ini, kami percaya Engkau melawat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari buka hatimu, selamat beribadah. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada
bersyukur. Hanya anugerah-Mu Tuhan. Mari lebih sungguh lagi katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi pengakuan kami Bapa, bahwa kalau kami ada saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Sungguh tidak ada alasan buat kami untuk tidak mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan jadikan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menaikkan setiap pujian syukur kami, sebab Kau Allah yang baik, sebab Kau Allah yang setia Tuhan. Bertatalah di atas setiap pujian kami. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari dengan hati yang penuh sukacita kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan, rahmat-Nya Dia limpahkan, rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan, rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Mari kita puji Dia, puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Mari lebih bersukacita lagi kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Oh, sukacita
pujanku, ya Yesus, sukacitaku. Sama-sama kita puji Dia. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujanku, ya Yesus, sukacitaku. Dia Yesus, Dia Yesus, sukacitaku. Sekali lagi katakan, Dia Yesus, Dia Yesus, sukacitaku. Haleluya. Shalom seluruh warga kerajaan. Tanggal 22 Oktober yang lampau itu adalah ulang tahun ke-31 dari pelayanan dari Rock Ministry, dimulai dari Denpasar, Bali. Dan by His grace, hari ini kita mencapai sepertiga daripada goal atau destiny kita 1000 jemaat 2025. Bersama Tuhan kita bisa lakukan itu. Tetapi ada bagian daripada bulan-bulan ini, artinya yaitu kita harus empowering dan juga mentoring dan fathering the next leaders. Seperti tema besar tahun ini, kita lihat contoh daripada Elia dan Elisha. Ketika Tuhan akan mengangkat Elia ke sorga, itu adalah rapture. Rapture itu bukan suatu yang khayal. Sudah pernah terjadi pada Henokh, pernah terjadi pada Elia, dan juga seperti gambaran pada Nuh dan Lot. Yesus sendiri mengatakan seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Ketika Nuh masuk dalam bahtera, datanglah hukuman itu. Ketika yaitu Lot dan keluarganya dibawa keluar oleh 2 malaikat dari Sodom, maka datanglah hujan api dan belerang. Kita melihat keadaan dunia tidak jadi lebih baik. Dimulai dari sebuah station, kita akan bicara selama 1 bulan ini, yaitu 4 station plus 1, yaitu perjalanan daripada Elia dan Elisha. Mereka mulai daripada Gilgal. Tapi di sini apa arti Gilgal? Gilgal itu dari huruf GLGL, Gimel Lamed, ya. Anda bisa lihat di screen. Dan Gimel itu artinya camel, ya, camel. Camel itu artinya ada seseorang yang diangkat, ya. Jadi promosi, bukan cuma promosi tapi diberikan otoritas. Karena Lamed artinya tongkat komando, tongkat gembala atau tongkat komando. Itu akan diberikan pada orang-orang yang setia pada Tuhan. Kita tahu bahwa di Gilgal terjadi disunat untuk kedua kali, artinya disunat. Mereka yang masuk ke tanah perjanjian itu belum disunat, tapi disunat dengan apa? Yaitu pisau dari batu api. Kenapa sih Tuhan tidak membuat baja atau stainless steel? Kenapa dari batu? I don't know the reason. Tapi batu itu menggambarkan, menunjukkan hati kita yang keras. Ya, saudaraku yang kekasih Tuhan, relakan untuk dilahirkan kembali, relakan untuk disunat hati kita. Gilgal adalah awal perjalanan iman, bukan puncak. Itu menunjukkan KLB, Kristen lahir baru. Pertanyaan hari ini, bukan apa aktivis gereja, apalagi cuma simpatisan Yesus. Yesus nggak perlu itu. Dia mau kita itu menjadi murid, bahkan menjadi putra daripada Allah. Dia tidak datang membawa agama, dia datang membawa kerajaan. Dan maturity harus menjadi ukuran. Dan tentu saja Gilgal juga mengatakan tentang ada hubungan dengan Gulgolet. Gulgolet itu Golgota. Di Golgota lah maka semua celah, segala yaitu kehinaan masa lampau rolled away. Itu janji daripada Tuhan Yesus. Dia mengangkat kita daripada kehinaan kepada kemuliaan. Goal kehidupan manusia bukan kebahagiaan, bukan kenyamanan. Karena itu kita bisa gagal paham.
tapi tujuannya adalah kesempurnaan dan kemuliaan. Seperti Elia diangkat dalam kemuliaan. Karena itu umat Tuhan, dengar baik-baik hari ini, sudahkah Anda dilahirkan kembali? Apakah Anda adalah Kristen lahir baru? Kalau tidak, memang belum. Saya mengalami kelahiran baru 41 tahun yang lalu. Nanti hari Natal tahun ini, itu ulang tahun saya ke-41. Ikut Tuhan Yesus. Tapi itu baru awal perjalanan. Dilahirkanlah kembali. Ya, itu adalah kehendak Tuhan untuk masuk kerajaan surga. God bless you warga kerajaan. Amin. Mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, Engkaulah satu-satunya dalam kehidupan kami. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart
from beginning to the end. It will always be you, Jesus. Jesus, say Jesus, 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 oh Jesus, 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 yes, Jesus, Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkaulah pusat dari kehidupan kami. Engkaulah pusat segala sesuatu dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami sekali lagi menyatakan ini semua adalah bukti dari kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami membuka hati kami bagi Engkau. Mari Roh Kudus Engkau melawat setiap kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat tuntunan-Mu. Sepanjang tahun ini kami percaya Engkau menyertai kami. Sepanjang tahun ini kami percaya berkat-Mu ada atas setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, setiap hati yang lapar dan haus akan Engkau hari ini pasti akan dipuaskan. Berbicaralah ya Tuhan bagi kami, karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita bersyukur saudara buat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita ada di hari yang pertama, di minggu yang pertama di bulan November. Saudara, kalau kita renungkan sepanjang tahun ini, secara khusus mulai dari bulan Maret, wow, saya yakin dan percaya ada banyak hal yang kita lewati, ya. Ada banyak hal mungkin yang hilang dari hidup kita juga. Tapi lewat semuanya itu, di atas semuanya itu, saya yakin dan percaya kita semakin mengenal Tuhan. Kita semakin dibawa dalam kedewasaan yang lebih lagi di dalam Tuhan. Seperti yang minggu lalu disampaikan oleh Pastor Adon Mawu, bahwa pengenalan akan membawa kita pada pengalaman dengan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya, maka kebenaran itu akan terrealisasi atau terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Saya berdoa supaya setiap firman Tuhan yang dibagikan setiap minggu benar-benar mengubahkan hidup kita, benar-benar menjadi sesuatu yang menginspirasi kita untuk kita semakin mengasihi Tuhan. Nah, bulan ini, bulan November, kita ada dalam satu tema yang baru, yaitu developing atau mengembangkan. Saudara, secara khusus pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu perkataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam kitab Filipi pasal yang kedua, yaitu work out your salvation, kerjakan keselamatan. Tapi saudara, sebelum kita ke sana, mari sama-sama kita lihat Lukas pasal yang ke-19. Mulai dari ayat yang ke-11, saudara, kita akan melihat sama-sama dalam Lukas pasal yang ke-19. Di sana ada cerita yang dalam Alkitab bahasa Indonesia itu disamakan dengan cerita yang ada dalam Matius pasal yang ke-25, yaitu mengenai perumpamaan tentang talenta. Tapi sebenarnya dua cerita ini ada cerita yang berbeda, saudara. Karena kalau saudara baca dengan teliti, ada beberapa hal yang bisa menunjukkan kepada kita bahwa cerita ini bukan cerita yang sama. Jadi Matius pasal yang ke-25 perumpamaan tentang talenta, dan Lukas pasal yang ke-19 ini bercerita tentang hal yang berbeda, saudara. Nah, mari sama-sama kita lihat ayat-ayat ini. Ya, kita tidak akan baca semuanya karena panjang sekali. Ya, perikop ini berbicara tentang perumpamaan tentang mina. Mari kita belajar sama-sama hari ini, saudara, bagaimana Tuhan akan mengubahkan paradigma kita melalui perumpamaan. Mari kita lihat mulai dari ayat yang ke-11 dari Lukas pasal yang ke-19. Di sana dikatakan seperti ini. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan.
Saudara, kejadian ini, Yesus menyampaikan perumpamaan ini setelah Yesus berjumpa dengan Zakheus, saudara ya. Nah, karena ada banyak orang yang mendengarkan Yesus berbicara, maka Yesus akan berbicara lagi buat mereka, tapi kali ini melalui perumpamaan. Saudara tahu untuk Yesus, kenapa dia mau berbicara? Kita lihat Yesus banyak berbicara melalui perumpamaan. Karena sebenarnya saudara, perumpamaan adalah jalan yang Yesus gunakan untuk merubah paradigma orang yang mendengarkan dia pada saat itu. Nah saudara, di dalam dunia ini ada dua cara pandang ya. Di dalam dunia ada dua cara pandang. Yang pertama humanist worldview, yang kedua adalah biblical worldview. Humanist worldview itu adalah cara pandang yang berpusat pada diri sendiri ya. Orang yang hidup dengan humanist worldview selalu menjadikan dirinya sebagai pusat dari segala sesuatu. It's all about me ya. Semua tentang saya, tentang cita-cita saya, tentang pencapaian saya, kesuksesan saya, tentang segala sesuatu yang saya adalah pusatnya. Itu humanist worldview. Orang yang hidup dengan cara pandang ini, saudara, tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya. Tuhan hanyalah satu aspek dari kehidupannya. Ya, di samping Tuhan masih ada yang lain, ada pekerjaan, ada hobinya, ya, ada kesenangan-kesenangan yang lain, dan Tuhan hanya salah satu sumber dalam kehidupannya. Saudara, orang yang hidup dalam humanist worldview tidak akan pernah bisa menjadikan Tuhan sebagai center atau pusat dalam kehidupannya. Karena yang selalu menjadi dorongan atau pusat dalam kehidupan, tujuan yang dia kejar adalah bagaimana supaya aku enak, ya, bagaimana supaya aku berhasil. Jadi Tuhan bukan menjadi tujuan, tapi Tuhan menjadi sarana untuk mendapatkan segala sesuatu yang dia inginkan. Nah, saudara, orang-orang yang mengikuti Yesus pada saat itu, ya, di situ dikatakan bahwa mereka telah mendekati Yerusalem, ya, dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Nah, saya kasih sedikit konteks buat saudara di sini, bahwa pada saat itu orang-orang Yahudi sedang dijajah oleh kerajaan Roma, ya. Jadi mereka sangat mengeluh-elukan Yesus, dan mereka berpikir bahwa Yesus akan mengalahkan orang Roma, kerajaan Roma, dan menjadi raja di Yerusalem. Karena pada saat itu Yerusalem adalah pusat dari pemerintahan ya di Israel pada saat itu. Nah, saudara, Yesus pada saat itu mengetahui isi hati dari orang-orang yang bersama dengan mereka, yang bersama dengan dia, bahwa mereka punya tujuan-tujuan yang lain. Mereka punya agenda-agenda sendiri untuk mengikuti Yesus. Mereka pikir kalau Yesus jadi raja, paling tidak mereka akan menjadi orang-orang penting di negara itu, ya, di tempat itu. Oleh sebab itu Yesus memberikan satu perumpamaan untuk memberikan mereka satu cara pandang yang baru, bahwa hey, bukan itu yang ingin Tuhan kerjakan, bukan itu yang ingin Yesus kerjakan di tengah-tengah dunia. Yesus datang bukan untuk melakukan hal itu, makanya dia berbicara kepada mereka melalui perumpamaan. Nah, Yesus ingin merubah cara pandang yang salah dari humanist worldview menjadi biblical worldview. Saudara, orang yang hidup dengan cara pandang yang alkitabiah itu menjadikan Tuhan sebagai pusat dari kehidupannya. Seperti pujian yang kita nyanyikan tadi, Jesus at the center of it all. Tuhan Yesus menjadi pusat dari segala sesuatu. Saudara, ketika Tuhan menjadi pusat dalam kehidupan kita, maka yang terjadi adalah kita tidak mencari apa yang menjadi kebahagiaan kita sendiri, tapi kita mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita menghidupi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara, sebenarnya di Alkitab sendiri, kitab Kejadian itu dimulai dengan ayat yang berkata, pada mulanya Allah, bukan pada mulanya manusia, bukan pada mulanya saya, bukan pada mulanya aku, tapi pada mulanya Allah. Dan kemudian dalam perjanjian baru, murid yang paling dikasih Yesus, Yohanes, memulai perkataan dalam kitabnya. Dalam Yohanes pasal yang pertama, di sana dia berkata bahwa pada mulanya adalah firman. So, pada mulanya adalah Allah. Tuhan adalah awal dari segala sesuatu. Dialah awal dan dialah yang akhir. Dialah alfa dan omega dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat ayat yang berikutnya. Kalau saudara lihat ayat yang ke-12, di sana dikatakan seperti ini. Ini Yesus mulai berbicara tentang perumpamaan yang akan dia sampaikan buat orang-orang yang mengikuti dia pada saat itu. Ayat yang ke-12, Yesus berkata, maka ia berkata,
ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan sesudah itu baru kembali. Ayat 13, ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Nah saudara, sebelum kita mulai, sebelum kita meneruskan pembahasan kita pada hari ini, saya ingin bertanya buat saudara, perumpamaan Yesus ini berbicara tentang siapa? Di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, cerita perumpamaan ini berbicara tentang siapa? Tentang hamba-hamba yang dipercayai 10 mina? Atau tentang seorang bangsawan yang adalah perumpamaan tentang diri Yesus sendiri, diri Tuhan sendiri? Kalau kita lihat di sini, Yesus bercerita sebenarnya bukan tentang orang-orang yang dipercayai untuk 10 mina itu, tapi Yesus bercerita, pokok dari cerita ini adalah tentang Tuhan, tentang seorang bangsawan yang akan diangkat menjadi raja. Nah saudara, kadang ketika kita membaca Alkitab, kalau kita pakai humanis worldview, yang kita cari adalah apa yang menguntungkan kita. Apa sih yang bisa saya dapatkan? Apa yang bisa ayat Alkitab berikan untuk bisnis saya? Apa yang ayat Alkitab bisa berikan untuk kesehatan saya? Kadang itu yang kita cari. Padahal saudara, Alkitab itu ditulis, isinya itu bukan tentang kita. Alkitab itu isinya bukan tentang kita. Sekali lagi, mungkin saudara heran mendengarkan perkataan ini, tapi sebelum ini saya juga sempat berpikiran bahwa Alkitab ini adalah tentang kita. Tapi setelah saya belajar, saya mengerti bahwa Alkitab itu isinya bukan tentang manusia, bukan tentang kita. Alkitab itu isinya adalah tentang Tuhan, ditulis untuk kita supaya dari setiap kebenaran kita bisa melihat dan mempelajari kehendak Allah dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Alkitab itu ditulis tentang Tuhan untuk saya dan saudara, untuk manusia, supaya dari setiap kebenaran firman Tuhan kita bisa mengetahui dan melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Saudara, tidak ada hal yang lebih bisa membuat kita merasakan damai sejahtera, kepuasan yang sejati, selain dari memuliakan Tuhan, selain dari hidup dalam kemuliaan Tuhan. Saudara, dalam diri manusia ada satu bagian yang tidak akan pernah bisa puas selain ketika manusia tersebut berjumpa dengan kemuliaan Tuhan, dengan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu saudara, orang yang hidup dengan humanis worldview, mereka akan terus mencari kepuasan. Bahkan mereka melakukan banyak kegiatan agamawi. Mereka pikir dengan banyak melakukan kegiatan mereka akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan damai sejahtera. Tapi orang yang hidup dengan biblical worldview, mereka hidup untuk menikmati dan melaksanakan kehendak Allah. Kita akan lihat apa bedanya nanti. Dua-duanya melakukan kegiatan, dua-duanya aktif mungkin melakukan kegiatan agamawi, tapi dengan cara pandang yang berbeda. Mari kita teruskan pembahasan kita pada hari ini. Nah, apa pengertian dari mina? Kalau saudara lihat di situ, dalam ayat yang ke-13, di sana dikatakan seperti ini. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Saudara, dia memanggil 10 orang hamba dan dia memberikan 10 mina kepada mereka. Berarti satu orang diberikan satu. Tidak ada yang lebih dari yang lain dan tidak ada yang kurang dari yang lain. Nah, saya ingin tanya buat setiap kita, apa yang Tuhan berikan bagi kita yang setiap kita menerima dengan jumlah yang sama? Apa yang Tuhan berikan secara rata bagi setiap kita? Saudara, kita mengerti bahwa Tuhan memberikan buat setiap kita kasih karunia-Nya buat saya dan buat saudara. Kita semua diterima dengan sama. Kita semua dihargai dengan sama. Kita semua menerima kasih karunia yang sama. Itulah sebabnya Paulus menulis dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-9, di sana dia berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, perhatikan, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, setiap kita menerima mina yang sama. Saya dan saudara menerima anugerah yang sama. Saya dan saudara menerima kasih karunia yang sama. Tidak ada yang lebih dari yang lain. Tidak ada yang kurang satu orang terhadap yang lain. Saya dan saudara diselamatkan bukan
karena apa yang kita lakukan. Makanya jangan ada orang yang memegahkan diri karena kita melakukan banyak kegiatan agama. Karena kita diselamatkan bukan karena melakukan sesuatu, tapi semua adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Tuhan berikan bagi setiap kita, saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara, ini harus menjadi perenungan setiap kita bahwa Tuhan menerima kita, memberikan kita kasih karunia yang sama. Apa yang saya terima, saudara juga terima. Apa yang orang lain terima, saudara juga terima. Saudara, kita tidak bisa di dalam gereja, tidak ada yang kita tidak bisa melihat orang yang satu lebih sakti dari yang lain. Ya, mungkin di beberapa kepercayaan kita yang lama, di beberapa cara pandang kita yang lama, kita melihat bahwa oh, kayaknya kalau Bapak A yang berdoa, doanya lebih manjur ya. Oh, kayaknya kalau Ibu B, ya kalau sister ini, kalau brother ini yang berdoa, kayaknya lebih didengar Tuhan. Saudara, sebenarnya bukan doa mereka, bukan karena doa mereka lebih sakti dari kita, bukan. Karena kita menerima kasih karunia yang sama. Kita menerima pengurapan yang sama. Saudara, yang terjadi adalah hati mereka sudah diubahkan Tuhan. Mereka telah melewati banyak proses, banyak hal dalam hidup mereka. Mereka telah mengerti lebih banyak dari kita sehingga isi hati mereka itu lebih selaras dengan Tuhan dibanding dengan hati kita, saudara. Mungkin ketika kita melihat orang berdoa dan doanya luar biasa, kita diberkati dengan doa yang mereka sampaikan, doa mereka kayaknya dijawab. Saudara, coba cek kehidupan mereka. Berapa lama mereka mengikut Tuhan? Proses apa yang Tuhan izinkan mereka alami? Karena lewat setiap proses kehidupan kita sama-sama belajar bahwa hati kita yang buta diajar untuk bisa melihat rencana Allah. Hati kita yang tersesat dibawa untuk bisa selaras dengan hati Tuhan, sehingga doa yang lahir dari hati yang selaras dengan hati Tuhan itu pasti berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Amin. Nah, saudara, kita menerima keselamatan yang sama, kita menerima anugerah yang sama. Paulus berkata di situ, itu pemberian Allah, bukan karena usaha setiap kita. Ya, saudara. Jadi mina punya pengertian adalah kasih karunia. Saya dan saudara diberikan sama. Saya dan saudara diberikan pengurapan yang sama. Kita diberikan kelayakan yang sama. Sebagaimana saya layak datang ke hadapan Allah, saudara juga layak datang ke hadapan Allah. Sebagaimana saya berdoa dan dijawab Tuhan, saudara juga bisa berdoa dan Tuhan jawab doa saudara. Amin, saudara. Kita bersyukur karena di gereja kita, saudara, sekalipun kita hanya beribadah melalui sosial media, melalui YouTube ini, tapi saya mendengar banyak kesaksian. Saya mendengar banyak sekali kesaksian dan itu saya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang gembala, saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena itu membuktikan bahwa apa yang selama ini saudara lakukan, saudara melakukannya dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melakukan sesuatu bagi saudara, itu bukti penyertaan Tuhan bagi saudara. Itu bukti penyertaan Tuhan dalam apa yang saudara usahakan, saudara. Ya, saya mendengar banyak cerita kesembuhan, banyak mujizat Tuhan lakukan. Ya, banyak pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan. Wow, itu bukti dari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kita bersyukur untuk hal itu. Mari kita teruskan. Saudara, mina itu berbicara tentang kasih karunia. Jadi sang bangsawan ini, dia memanggil 10 orang dan memberikan kepada mereka 10 mina. Semuanya diberikan sama rata. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Makanya tidak ada orang yang bisa menyombongkan diri terhadap yang lain karena setiap kita dibagi rata. Kita mendapat bagian yang sama, ya. Saudara, kalau saudara ada dengan istri atau anak-anakmu, dengan keluargamu di rumah, mari katakan pada orang di kiri kananmu, kita terima yang sama. Kamu tidak lebih dari saya tidak lebih dari kamu. Ya, haleluya. Saudara, kemudian Yesus berkata di situ dalam ayat yang ke-13, dia berkata, nah ini yang perlu untuk kita pelajari sama-sama. Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Nah, saudara, ada banyak orang yang menafsirkan ayat ini, ya, mereka mengambil kesimpulan dari ayat ini bahwa Yesus mau untuk kita investasi, saudara. Ya, saya harus mengakui bahwa dulu saya juga berpikiran seperti itu, ya. Tapi ketika belajar lebih lagi, Tuhan bukakan satu hal. Saudara, kata berdagang yang dipakai di situ dalam bahasa aslinya itu adalah kata pragmateumai. Ya, pragmateumai itu adalah dalam bahasa Inggrisnya itu adalah sibuk atau menyibukkan diri, melakukan sesuatu, ya, berkegiatan secara aktif.
Nah saudara, kata yang sama ini pernah dipakai oleh Yesus. Kalau saudara ingat, Yesus pernah hilang waktu dia masih umur 12 tahun, dibawa ke rumah Allah oleh orang tuanya, ya, oleh Yusuf dan Maria. Dan pada saat itu Yesus hilang. Ya, kemudian mereka mencari, wah kemana Yesus pergi? Dan mereka mendapatkan Yesus sedang bertanya jawab dengan imam-imam yang ada di rumah Allah pada saat itu. Wow, anak umur 12 tahun sedang tanya jawab dengan para imam yang ada di rumah Allah. Dan kemudian orang tuanya bertanya kepadanya, kamu dari mana? Kemudian Yesus menjawab kepada mereka, tidak tahukah kamu bahwa aku harus melakukan pekerjaan Bapakku? Kata yang sama dengan kata berdagang tadi dalam ayat yang ke-13 digunakan di situ. Yesus berkata, tidak tahukah kamu aku harus mengerjakan pekerjaan Bapakku? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus melakukan pekerjaan? Kata pekerjaan di situ menggunakan kata yang sama, pragmateumai, ya, menyibukkan diri dengan aktif melakukan sesuatu, atau bisa dikatakan mengembangkan apa yang sudah ada pada diri kita. Bisa juga diartikan bertumbuh dalam apa yang sudah Tuhan percayakan bagi saya dan saudara. Nah saudara, di sini kita melihat bahwa firman Allah dalam perumpamaan ini ingin mengubahkan cara pandang kita tentang Tuhan. Kalau selama ini kita pikir kita terima anugerah dan stop sampai di situ, ya, ada banyak orang yang terjebak dengan kita udah terima kasih karunia, kita terima anugerah, kita udah diselamatkan, udah selesai, ya. Mari kita melakukan ini dan itu sepuas-puas kita, suka-suka kita. Tapi saudara, di sini Yesus mau berkata buat setiap kita, orang-orang percaya pada hari ini, bahwa jangan berhenti sampai dikasih karunia. Tuhan berikan kita kasih karunia-Nya supaya kita bisa memakai semua itu. Kita bisa memakai kasih karunia untuk kita bisa aktif mengerjakan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita memakai semua yang Tuhan percayakan buat kita. Tuhan kasih kita pengampunan. Mari jangan sibuk, ya, mari jangan sibuk lagi melakukan sesuatu untuk diampuni, karena Tuhan udah kasih kita pengampunan. Mari kita bagikan pengampunan kepada orang lain. Mari kita bagikan sukacita itu kepada orang lain. Mari kita berkati orang dengan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudara, mina itu berarti kasih karunia. Dan berdagang itu berarti menyibukkan diri, melakukan sesuatu dengan kasih karunia. Makanya kita harus bertumbuh dalam kasih karunia. Karena kalau kita tidak bertumbuh di dalam kasih karunia, maka kita akan menjadi orang Kristen yang mati, saudara. Sekalipun mungkin kita hidup di muka bumi. Apa maksudnya mati? Kita menerima kasih karunia dan kita tidak melakukan apa-apa. Seperti yang pernah saya sharing buat saudara, kalau saya tidak salah mungkin di awal tahun ini, ya, dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18, sana berkata seperti ini, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama berkata, sebagai teman-teman sekerja, ini Paulus memberikan satu nasihat, sebagai teman-teman sekerja kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi Paulus bilang, jangan membuat kasih karunia yang sudah kita terima itu sia-sia. Saudara, menyia-nyiakan kasih karunia adalah satu hal yang sangat bodoh dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan berhenti sampai kita menerima kasih karunia. Tapi mari kita lakukan sesuatu. Mari kita mengerjakan sesuatu di dalam kasih karunia itu. Belajarlah untuk bertumbuh di dalam kasih karunia. Belajarlah untuk bertumbuh mengenal Tuhan di dalam kasih karunia-Nya. Saya mengingatkan kepada kita kembali beberapa hal yang pernah saya bagikan buat saudara. Saudara, kita bisa bertumbuh dalam kasih karunia karena ada kesabaran Tuhan. Tuhan sabar terhadap kesalahan kita. Tuhan sabar terhadap kebodohan kita. Tuhan sabar terhadap kerasnya hati kita. Sehingga kita bisa terus mengenal Dia. Waktu kita salah jalan, Tuhan gak cambok kita, atau Tuhan gak hancurkan GPS kehidupan kita. Waktu kita salah jalan, Tuhan bikin jalan yang baru supaya kita bisa kembali pada rencananya. Itu Tuhan yang kita sembah. Itu Allah yang kita sembah, yang kita puji. Saudara,
Dia Tuhan yang mengasihi kita. Dia berikan kita kasih karunia-Nya. Dan jangan biarkan kasih karunia itu sia-sia, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana supaya kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia? Nah, Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10 memberikan sesuatu buat kita. Paulus menulis di sana ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, sekali lagi, tetapi pemberian Allah. Ayat yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, saudara, ayat 10 ini sering sekali saya bagi buat saudara. Beberapa kali, saudara, kalau saya nggak salah, mungkin dalam tahun ini 5-6 kali saya pernah share ayat ini buat saudara. Efesus 2 ayat 10, ini yang harus kita perhatikan bersama-sama. Jangan membuat kasih karunia menjadi sia-sia. Bagaimana caranya? Mari kita lihat Efesus 2 ayat 10. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi saudara, baca dengan perlahan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, jadi perbuatan baik itu adalah the next step dari kasih karunia yang kita terima. Perbuatan baik itu adalah next step, langkah berikutnya dari kasih karunia yang kita terima. Kalau kita diselamatkan hari ini, Efesus 2 ayat 10 berkata, Tuhan mau kita mengerjakan pekerjaan baik karena untuk itulah kita ada, saudara. Kita ada di muka bumi ini setelah menerima kasih karunia Allah dalam ayat 8 tadi, Efesus 2. Ya, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Di sana dikatakan Allah memberikan kita kasih karunia-Nya, kita diselamatkan. Nah, langkah berikutnya adalah Tuhan mau kita melakukan pekerjaan baik dan tinggal di dalamnya. Tinggal dalam pekerjaan yang baik, tinggal dalam sesuatu yang direncanakan Allah sebelumnya. Ya, Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang pasif, saudara. Tuhan mau kita menjadi orang yang aktif di dalam kasih karunia. Maksud saya adalah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan stop sampai di situ. Mari terus bangun kehidupan kita dengan kerinduan. Mari kita terus bangun pengenalan kita akan Tuhan. Jangan berhenti sampai di menerima kasih karunia. Nah, saudara, di dalam perumpamaan yang kita baca tadi, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23, ya, di sana menceritakan tentang hamba yang ketiga. Ya, coba kita lihat sama-sama ya. Kita belajar sesuatu dari perumpamaan yang Yesus berikan ini. Ayat yang ke-20. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuhan, inilah mina Tuhan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras dan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan tabur. Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur, katanya kepada orang itu. Jadi Tuhan ini berkata kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak pernah aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Saudara, kata sapu tangan di situ dalam bahasa aslinya, ya, itu adalah kain yang digunakan adalah kain kafan, saudara. Ya, kain yang biasa dipakai untuk membungkus mayat. Saudara, Tuhan memberikan mina kepada orang ini. Sama dengan orang yang lain. Sama dengan ke-10 hamba yang lain. Tapi lihat apa yang dia lakukan. Dia menyimpan itu di dalam kain kafan. Dia tidak menghargai kasih karunia. Yang dia lakukan adalah dia sibuk bekerja dengan yang lain. Dia tidak menghiraukan kasih karunia yang Tuhan sudah karuniakan kepadanya. Tuhan sudah berikan kepadanya. Dan ini apa yang terjadi. Ya, Tuhan bilang sama orang yang menyembunyikan kasih karunia itu, mina itu. Tuhan bilang begini, kenapa kamu gak kasih sama orang lain yang bisa mengembangkan apa yang sudah dipercayakan kepada mereka?
Saudara, ada banyak dari orang percaya hari ini, bahkan mungkin saudara yang menyaksikan ibadah raya pada hari ini, mengikuti ibadah hari ini. Mungkin kita sekian lama mengikut Tuhan, saudara sudah tahu tentang keselamatan, saudara diterima apa adanya, saudara terima kasih karunia secara cuma-cuma, tapi saudara sibuk menyibukkan diri dengan banyak hal. Kita sibuk menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan kasih karunia. Kita coba mendapatkan kebahagiaan, kita coba mendapatkan sesuatu yang berharga bagi kita di luar Tuhan. Saudara, itu adalah usaha yang sangat sia-sia dalam kehidupan manusia. Karena Tuhan telah memberikan kita yang terbaik. Dia mati di kayu salib bagi saya dan saudara. Dan harusnya yang kita kembangkan adalah, harusnya yang kita lakukan adalah, pakai kasih karunia itu. Lakukan pekerjaan yang baik, saudara. Saudara, orang yang ketiga tadi, dia melakukan segala sesuatu. Dia mengerjakan segala sesuatu bukan dari kasih karunia. Mungkin dia kenal Tuhan, mungkin selama ini dia pergi ke gereja, mungkin selama ini dia melayani, tapi dia melakukan itu semua bukan karena kasih karunia, tapi karena kekuatannya, karena keinginannya sendiri, karena ambisi pribadinya. Nah, mari kita lihat apa yang Paulus katakan. Firman Tuhan ingin sampaikan buat kita hari ini. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang 13. Dikatakan seperti ini. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih ada, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak ada. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, ayat yang ke-12 dalam bahasa Indonesia sana dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Saudara tahu dalam bahasa Inggrisnya, di sana ditulis, bukan work for your salvation. Bukan mengerjakan untuk mendapatkan keselamatan, bukan. Tapi di sana dikatakan, work out your salvation. Karena saudara telah diselamatkan, karena saudara telah menerima kasih karunia, karena saudara telah mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, karena saudara telah menerima kasih yang besar dari Tuhan. Work out your salvation, kerjakan keselamatanmu, lakukan sesuatu dalam hidupmu, bawa hidupmu kepada Tuhan, dan jangan berusaha work for your salvation, tapi work out your salvation. Kerjakanlah keselamatanmu. Saudara sudah diselamatkan, jangan sibuk lagi mencari keselamatan. Saudara sudah diampuni, jangan sibuk lagi mencari pengampunan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah work out your salvation. Bagikan keselamatan bagi orang lain. Share the goodness of God kepada orang yang ada di sekeliling saudara. Saya bersyukur sekali saudara, bahwa dari tempat kita, walaupun jumlah kita tidak seberapa, tapi banyak kesaksian. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan bagi kita. Saudara, saya tidak pernah membayangkan bahwa hal ini akan terjadi di tengah-tengah masa pandemik. Justru dari tempat kita, ada banyak pribadi yang mengalami Tuhan di tengah-tengah masa-masa ini. Mungkin saya berpikir, mungkin semua ini terjadi supaya lewat ini semua nama Tuhan dipermuliakan. Saudara semakin mengenal kebenaran, saudara semakin mengenal siapa Tuhan. Saudara, yang kita lakukan hari ini, kita belajar hari ini dari perumpamaan tentang mina. Mari berhenti work for your salvation. Mari kita work out our salvation. Mari kita kerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Orang yang work for their salvation, mereka melakukan segala sesuatu seolah-olah keselamatan itu belum ada buat mereka, seolah-olah keselamatan itu bukan sesuatu yang pasti buat mereka. Tetapi saya dan saudara, orang yang mengerti hari ini, saya mau kasih tahu saudara, tidak ada yang namanya mantan anak di hadapan Tuhan. Sekali saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mungkin engkau bisa jatuh dalam dosa, mungkin engkau bisa tersesat di jalanmu, tapi kalau engkau adalah anak Allah, Tuhan akan membawa engkau kembali kepada kasih karunia-Nya. Tuhan akan menarik engkau kembali supaya engkau berbalik dan kembali ke dalam hadirat-Nya. Saudara, ini adalah janji Tuhan bagi setiap kita. Mari saudara hari ini, kalau saudara beribadah, kalau saudara bersaat teduh, kalau saudara membaca Alkitab, jangan lakukan itu sebagai work for your salvation, tapi kerjakan itu sebagai work out your salvation. Lebih dari itu semua, perumpamaan yang kita baca tadi saudara bisa baca terus sampai ayat yang ke-27. Di sana diceritakan bagaimana Yesus memberikan gambaran bahwa orang-orang yang berhasil mengembangkan mina itu,
Ya, mereka dipercayakan ada yang 10 kota, ada yang 5 kota. Nah, saudara, ada banyak orang yang menafsirkan bahwa kota-kota ini adalah berkat surgawi, ya. Ada yang menafsirkan bahwa kota-kota ini adalah harta yang akan kita terima. Saya mau kasih tahu saudara hari ini, upah bagi saya dan saudara yang work out our salvation, yang membagikan kesaksian kita, yang membagikan kasih karunia yang kita punya. Upah paling besar buat kita itu bukan mahkota, saudara. Bukan mahkota yang besar, bukan. Upah yang paling besar bagi saya dan saudara adalah pribadi Tuhan sendiri. Dialah upah yang paling besar, yang pasti saya dan saudara terima ketika kita berjumpa dengan Dia di sorga. Karena tidak ada kebahagiaan lain yang lebih besar daripada kebahagiaan ketika kita berjumpa muka dengan muka dengan Juru Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara. Oleh sebab itu, mari berhenti kita melihat segala sesuatu dengan cara pandang kita. Saudara, kita sering kali mengukur segala sesuatu dengan humanist worldview. Kita selalu melihat apa yang menguntungkan kita. Kita lupa bahwa Alkitab itu bukan tentang kita, itu tentang Tuhan. Ditulis untuk kita supaya kita bisa melihat, belajar kehendak Allah dalam kehidupan kita. Saudara, upah yang Tuhan berikan, ya, dalam perumpamaan yang kita baca itu diberikan 5 kota, 10 kota. Saudara tahu itu maksudnya apa? Itu maksudnya adalah jiwa-jiwa, saudara. Saudara tahu bahwa kehidupan kita bisa menjadi orang percaya, bisa jadi adalah hasil dari kesaksian orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ada orang yang siang malam berdoa buat kita. Buat saya pribadi, saya hari ini bisa berdiri di depan saudara. Ini adalah hasil dari mama saya, orang tua saya yang siang malam berdoa bagi saya. Dan saudara, hari ini saya terus membagikan berkat sukacita yang Tuhan berikan. Saya tidak pandai berbicara, saya tidak pandai berkhotbah, saya juga tidak terlalu pandai berteologi, tapi saya mau bagikan apa yang Tuhan berikan bagi saya. Karena saya tahu work out my salvation itu adalah tugas saya, untuk saya membagikan damai sejahtera, kasih karunia yang sudah Tuhan berikan buat saya. Hari ini, saudara, Tuhan gak tunggu kita jadi kaya dulu. Tuhan gak tunggu kita jadi sembuh dulu. Tuhan gak tunggu kita jadi seorang yang spektakuler dulu. Kalau saudara mau dipakai Tuhan. Karena tadi Filipi pasal yang kedua ayat yang 13 bilang, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik keinginan maupun melakukan menurut kerelaannya. Jadi Tuhan yang bekerja di dalam saudara. Tuhan yang memberikan keinginan dan Tuhan yang memberikan kemampuan bagi kita untuk kita bisa share the goodness of God, untuk kita bisa work out our salvation. Saudara, saya harap setiap kita belajar sesuatu pada hari ini dari perumpamaan tentang 10 mina. Tuhan memberikan kepada saya dan saudara kasih karunia-Nya, pengampunannya. Setiap orang diberikan porsi yang sama. Kita diterima dengan apa adanya. Tidak ada yang lebih dari yang lain, tidak ada yang lebih hebat dari yang lain. Tapi Tuhan mau supaya kasih karunia yang Tuhan berikan itu, mari kita pakai, mari kita share perbuatan baik yang kita lakukan. Biar itu adalah hasil dari kasih karunia yang kita terima, bagi kepada orang lain. Mungkin orang yang di sekeliling kita, mereka merindukan jawaban akan setiap doa mereka. Mungkin mereka punya banyak pertanyaan, mungkin mereka punya banyak keraguan. Tapi waktu saudara datang dan saudara bercerita kepada mereka, saudara katakan kepada mereka, hey, doaku juga belum dijawab sih, pergumulanku juga belum selesai sih, tapi aku percaya Tuhan berikan kekuatan. Hey, aku juga masih mengalami struggle loh dalam dosa ini, tapi aku percaya setiap kali aku datang, Tuhan kasih aku kekuatan, Tuhan kasih aku kemampuan. Semakin hari aku semakin punya kekuatan untuk meninggalkan dosa-dosa itu. Mungkin saudara bertemu dengan orang lain, saudara nggak pernah tahu bahwa orang itu perlu dikuatkan. Dan saudara cerita, hey, aku ini lemah banget loh, tapi Tuhan kasih aku kekuatan sampai hari ini. Saudara nggak pernah tahu apa yang akan membuat mereka berubah. Karena ingat ini saudara, tugas kita hanya menyampaikan, bercerita. Tapi yang akan membuat firman itu bertumbuh dalam hati manusia, itu adalah karya Roh Kudus. Yang perlu kita lakukan adalah tabur aja. Beritakan firman. Mungkin saudara nggak pandai bicara, saudara nggak bisa bicara terlalu banyak, saudara susah untuk menyampaikan sesuatu. Saudara bisa share
Sekarang zaman sosial media, saya bersyukur juga saudara karena hari ini kita gunakan YouTube. Dengan YouTube ini semakin banyak jiwa bisa mendengarkan kebenaran firman. Saudara, mari pakai semua yang kita miliki untuk melakukan kehendak Allah. Poin yang terakhir saya ingin kasih tahu saudara, kepastian akan keselamatan. Ya, minggu yang lalu Pastor Adon sempat singgung mengenai the assurance of salvation, kepastian keselamatan. Saya ingin kasih tahu buat saudara, sekali lagi, di hadapan Allah, Tuhan tidak pernah salah pilih. Roma pasal yang ke-8, kita sering sekali baca ayat-ayat ini. Roma 8, ayat 28 sampai 29. Kita suka banget fokus di ayat yang ke-28. Saudara lihat ayat yang ke-29. Karena semua orang yang dipilihnya dari semula, semua orang yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dan segambar dengan anak-anaknya, dengan anak Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ayat 28 bilang, Allah turut bekerja supaya setiap kita terus diubahkan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Saudara, detik pertama kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah detik pertama, the new journey in our life. Satu perjalanan yang baru dalam kehidupan kita. Saudara nggak usah pikir lagi soal keselamatan, karena keselamatan sudah menjadi bagian saudara. Yang perlu saudara lakukan adalah bertumbuh dalam kasih karunia, work out your salvation, bagikan keselamatan bagi orang lain. Saudara nggak usah pikir tentang keselamatan, karena Tuhan udah jamin keselamatan buat saudara. Tuhan jamin penerimaan buat saudara. Yang perlu saudara lakukan sekarang adalah bagikan keselamatan yang sudah saudara terima. Karena dunia perlu hari-hari ini. Dunia perlu kabar pengharapan hari-hari ini. Dunia perlu kabar sukacita hari-hari ini. Di tengah keadaan yang tidak menentu, dunia perlu mendengar satu kepastian bahwa ada satu pribadi yang mengasihi kita, yang menerima kita apa adanya, yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran, yang menerima dengan tangan terbuka setiap orang yang datang dengan hancur hati di hadapannya. Amin, saudara. Hari ini kita belajar work out your salvation, bukan work for your salvation. Mari kita berhenti melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi bagian saudara. Tapi mari kita melakukan keselamatan itu. Kita kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, karena keselamatan diberi bukan dengan harga yang murah. Keselamatan kita terima oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Yang pagi hari ini kita akan sama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Saudara, mari kita merenungkan kebaikan Tuhan ini. Mari kita renungkan apa yang Tuhan berikan buat setiap kita. Saudara bisa pejamkan mata di rumah saudara masing-masing, di tempat saudara masing-masing hari ini. Saudara, mungkin kehidupanmu hari ini penuh dengan pergumulan. Mungkin ada banyak beban dalam kehidupanmu hari ini. Saudara, saya ingin kasih tahu setiap kita, kita hanya bisa mendapatkan rest ketika kita memiliki satu kepastian. Saudara, mari sadarilah bahwa kepastian di dalam Yesus Kristus Tuhan akan keselamatan itu ada bagi saudara. Kita tahu apa yang akan menjadi akhir dari kehidupan kita. Kalau kita tahu di ujung sana Tuhan telah menanti kita dengan tangan terbuka. Tuhan menanti kita untuk kita berjumpa dengan Dia di dalam Yerusalem yang baru. Saya mau kasih tahu saudara hari ini, mari jangan biarkan dirimu sibuk dengan apa yang ada di dunia ini. Saya tidak berkata saudara resign dari pekerjaan dan saudara menjadi hamba Tuhan semuanya, bukan. Tapi mari jangan condongkan hati kita pada apa yang ada di dunia ini. Mari condongkan hatimu untuk melakukan apa yang baik. Mari condongkan hatimu untuk datang di hadapan Tuhan. Karena saudara tahu bahwa masa depan saudara, ujung dari kehidupan kita adalah kebersamaan dengan Tuhan. Kita tahu akhir dari cerita hidup kita bersama dengan Tuhan. Mari kita pakai waktu kita ada di bumi ini. Jangan habiskan waktu kita untuk menangisi hal-hal yang hanya habis di bumi ini. Tapi mari kita bagikan semua yang Tuhan percayakan, yang Tuhan izinkan, yang Tuhan izinkan untuk kita lewati bersama-sama dengan Dia di dalam kehidupan ini. Saudara, bagikan bagaimana Tuhan menguatkan engkau dalam kesulitanmu. Bagikan bagaimana Tuhan menguatkan engkau dalam kesakitanmu. Mari share bagaimana Tuhan memberikan engkau kemampuan untuk bisa berdiri di tengah-tengah situasi yang sangat berat.
Kenapa? Karena itu yang dunia sekarang butuhkan. Dunia nggak bisa lihat Tuhan, tapi Tuhan bisa lihat saya dan saudara. Mari share kebaikan Tuhan. Work out your salvation. Haleluya. Saudara, mari siapkan roti dan anggur. Kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Saudara, mari angkat roti di tangan kanan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu yang dipecah-pecahkan bagi setiap kami. Saudara, pagi hari ini sebelum kita melakukan perjamuan kudus, mari saudara datang di hadapan Tuhan. Mari akui, mungkin ada beberapa hal yang perlu saudara akui, bereskan dengan Tuhan pagi hari ini. Mari bereskan dengan Tuhan pagi hari ini. 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-9 berkata, Dia setia dan adil yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran yang kita akui di hadapannya. Terima kasih Tuhan buat pengampunan. Terima kasih buat penerimaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari dengarkan firman Tuhan. Malam pada waktu Yesus sebelum Ia diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, kita ucapkan syukur ini dalam persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kalau saudara percaya, mari kita makan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan, terima kasih. Mari angkat cawan tangan kanan saudara. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Demikian juga Yesus mengambil cawan anggur dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, mari bersyukur saudara, mari bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu, kami mengagumi-Mu, kami mencintai Engkau Tuhan. Oh terima kasih untuk kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah bagi kami. Terima kasih buat kesabaran-Mu. Terima kasih buat berkat perlindungan-Mu. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami tahu ini semua adalah bukti dari kesetiaan Tuhan bagi kami. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kami meninggikan Engkau, kami mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami sama-sama datang di hadapan-Mu. Hamba berdoa memberkati umat-Mu. Dimanapun umat-Mu berada Tuhan, Engkau melihat setiap keberadaan umat-Mu. Tuhan mari Engkau berikan kekuatan yang baru Tuhan, di dalam nama Yesus. Pagi hari ini kami sama-sama berdoa menyerahkan Tuhan Malaysia ke dalam tangan-Mu. Oh kami minta belas kasihan-Mu bagi bangsa ini. Kami minta belas kasihan Tuhan buat Malaysia. Mari Engkau melawat Tuhan, mulai dari Semenanjung Tuhan yang ada di Kuala Lumpur Tuhan, sampai ke atas Tuhan, kemudian Sabah dan Sarawak. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami minta kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan setiap daerah Tuhan, memulihkan setiap daerah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa memberkati Malaysia. Damai sejahtera Allah, shalom terjadi atas bangsa ini. Kemuliaan-Mu dinyatakan buat bangsa ini. Mari Tuhan pakai gereja-gereja yang ada Tuhan, supaya lewat gereja-gereja ini nama-Mu dipermuliakan. Ada banyak jiwa yang diselamatkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa memberkati umat-Mu Tuhan.
Setiap hal yang kami alami bersama dengan Tuhan, biar kami share the goodness of God, biar kami membagikan kebaikan Tuhan. Kami work out our salvation, karena kami tahu Tuhan, di dalam Engkau kami diterima, kami diselamatkan. Ada kasih karunia Allah yang berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa memberkati Tuhan umat-Mu yang bekerja, setiap orang yang berusaha, semua yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami ini. Oh, setiap tulang punggung keluarga Tuhan, Engkau memberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, biar di hari Minggu ini, dalam ibadah ini Tuhan, kami menerima berkat yang spesial dari Engkau. Ada suara Tuhan yang khusus bagi setiap kami, meneguhkan dan menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami akan menerima berkat dari Engkau. Saudara, mari angkat kedua tanganmu. Saudara yang terkasih, terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih dan cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Haleluya. Semua yang terima berkat ini sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.